Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali melaksanakan praktikum untuk mata kuliah Statistik Multivariat seri ke-20. Dengan topik kita pada saat ini adalah melacak titik outliers, titik pencilan, titik yang di luar dari kumpulan sebagian besar titik yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat tekniknya sederhana saja, kita masih berpedoman kepada praktikum 19, mendapatkan distance atau jarak dari data yang bervariabel lebih dari 2. Oke, lebih dari 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Nah, praktikum 19, nilai D ini telah kita keluarkan. Nah, silakan balik ke praktikum 19. Oke. Nah, sekarang diberikan ada 4 variabel X1, X2, X3, X4. Di situ Anda lihat di situ ada observation, ada data dari data observasi 1 sampai 30. Nah, yang dikatakan titik pencilan adalah titik yang dilingkar. Ini maksudnya titik yang lebih dari kuantil C kuadrat dengan alfa 0,005 dengan derajat kebebasan 4. Jadi titik yang di bulat itu adalah berasal dari titik yang besar dari kuantil C kuadrat dengan alfa 0,005 dan derajat kebebasan 4. Nah, titik inilah yang outlier, yang jauh, yang terasing, yang terpencil dari kumpulan-kumpulan titik lainnya. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Kita akan coba praktikum pada kesempatan kali ini. Kita buka R kita. Oke, kita buka R kita. Share. Nah, ini R kita. Ini R data, ada data X1, variabel X1, ini R kita, sesuai dengan teori yang ada. X2, variabel X2, X3, variabel X3, X4, variabel X4. Kita jalankan. Oke, kita run. Dan kita gabungkan dengan nama X. Jadi kita gabungkan dengan nama X. Kita run. Kita lihat di konsol X kita. X kecil, caps lock X. Nah, ini adalah data kita. Ada 4 variabel, variabel X1, X2, X3, X4. Nah, langkah berikutnya adalah kita hasilkan nilai D. Nah, nilai D itu distance XI, XJ kurang X garis dikali varians dari matriks varians covariance dari matriks X dan dikali lagi dengan transpose X kurang X garis. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa untuk mendapatkan D, masuk ke praktikum 19. Oke. Nah, kita memerlukan tentu pertama jumlah kolom, jumlah baris, kita temukan jumlah baris, kita run. Oke, lalu kita memerlukan jumlah kolom untuk C kuadratnya yang pasti. Lalu MN, ingat MN adalah rata-rata setiap variabel, gunakan bahasa apply. X itu matriks X tadi yang gabungan dari variabel, 2 ini operasi setiap kolom itu diambil rata-ratanya. Lalu SG adalah matriks varians covariance. Nah, ini yang penting itu CDT. CDT itu artinya data yang ada pada variabel X dari matriks X tadi, gabungan dari setiap variabel, untuk operasi setiap barisnya kita kurangkan dengan rata-ratanya. MN tadi adalah rata-rata setiap kolom. Nah, ini yang dikatakan nilai D, distance. Nilai X kurang X garis tadi dikalikan dengan inverse dari matriks varian covariance dikali dengan transpose. Nah, untuk melihat mana yang benar, transpose duluan atau tidak transpose duluan, tengok ukurannya, tengok ukuran dari matriks. Karena solve ini ukurannya 4 kali 4,
yang pasti di depannya harus ukuran 1 baris kali 4 kolom. Di bawah 4 kolom 1 baris. Yang di bawah, sorry, 4 baris 1 kolom. Karena operasi matriks dapat dilakukan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi operasi-operasi standar seperti itu harus kita tahu. Lalu dapatkan observasi. Tadi ada di kolom observasi 1 sampai banyaknya baris. Lalu gabungkan antara matriks observasi dengan DI untuk melihat mana yang terbesar. Lalu kuantil. Nah, ini yang penting, kuantil C kuadrat. Yang kita gunakan 1 kurang alfanya. Di R dia menggunakan 1 kurang alfa. 1 kurang 0,005. Lalu derajat kebebasannya kita pakai N-call sajalah. N-call. Karena jumlah kolom. Oke, N-call. Nah, kita coba run semuanya. Kita run dari X yang udah. Nah, kita observasi, kita run. Nah, kita coba cbind, kita panggil cbind-nya. Apa yang terjadi? Deteksi outlier, kita cbind. Nah, ini cbind. Nah, di sini Anda lihat ada observasi data ke-1 sampai data 30. Nah, ini nilai D, distance ya. Yang terbesar sekarang adalah data yang ke-16 dan data yang ke-12. Seperti pada yang dilingkar pada buku. Nah, sekarang kita coba cek kuantilnya. Kuantil dari Q kuadrat tadi, kuantil C kuadrat tadi bernilai, ini dia kita run. Nah, nilai kuantil tadi bernilai 14,86. Artinya yang di atas 14,86 itu sudah pasti pencilan. Contohnya pada data ke-16. Nilai D-nya 16,8. Besar dari nilai Q kuantil. Nah, sekarang oleh peneliti biasanya nilai yang mendekati juga termasuk ke dalam kategori pencilan. Nah, kenapa begitu? Kita coba pasangkan beberapa variabel. Kita gambarkan misalnya kita pasangkan antara variabel X2, X4. X2, X4 kita pasangkan. Oke, variabel X2, X4 kita gambarkan. Nah, coba nih lihat. Ini adalah gambar grafik variabel X2, X4. Nah, yang titik hitam ini, nah ini adalah titik hitam, Anda lihat sendiri. Ini adalah titik yang 12 tadi, yang ke-9, ini titik yang ke-16. Jadi kita nampak memang bahwa titik ke-16 pasti, ya pasti dia pencilan jauh dari grup lainnya. Tetapi titik yang angka 12 tadi juga kita kategorikan pencilan. Karena dari gambar grafik pasangan dari setiap variabel, nampak bahwa titik ke-9 dan ke-16 yang titik hitam ini jauh atau terpencil dari kumpulan-kumpulan titik-titik yang ada. Titik-titik distance maksudnya ya. Titik ini adalah titik distance yang kita cari tadi. Nah, ini dia. Nampak sekali ya, bukan ini kalau dia grafik bukan distance, ini datanya, sorry, datanya. Oke? Jelas sekali. Coba kita ganti grafik lain misalnya. Kita ganti grafik lain, kita gambarkan grafik X1, X4. Berarti di sini X1, 1. Terang. Kita lewat grafiknya. Nah, sama. Ini dia titik yang hitam tadi juga nampak terpencil. Jadi kalau gitu, dalam menentukan titik pencilan ini, kita harus berpatokan kepada pertama nilai distance yang besar dari kuantil C kuadrat dengan derajat kebebasan P, dan juga kita harus mencek pasangan dari setiap variabel. Kita gambarkan titik scatter gambar grafiknya, lalu kita lihat titik yang mendekati 14 tadi, apakah memang dia terpencil. Oke, memang luar biasa. Coba kita lihat untuk pasangan
variabel lain misalnya. Kita lihat lagi mungkin X1, kita X1 dan X3 mungkin. Maka ini X3, kita lihat X1 dengan X3. Apakah masih terlihat pencilannya terang? Windows Graphics. Nah, ini dia. Nah, untuk X1 dan X3 kita nampak hanya titik pencilan pada data yang ke-16 tadi ya, yang di kuadrat yang distance-nya 16, jadi kalau begitu kita mengambil kesimpulan bahwa titik yang ke-9 tadi, titik ke-9 dengan D12, meskipun kecil dari kuantil Q kuadrat, tetapi kita tetap menyatakan bahwa X12 itu adalah yang titik ke-9 itu tetap merupakan sebagai suatu pencilan. Karena beberapa pasang variabel tadi X2 dan X4 nampak titik yang ke-9 itu dan titik ke-16 memang terpencil dari data yang ada. Nah, kenapa pentingnya data pencilan? Karena untuk memperbaiki atau membaguskan lagi data, ini pencilan boleh dihilangkan, dibuang saja, rata-rata dibuang untuk kepentingan penyelidikan lainnya. Jadi saya rasa dapat kita simpulkan bahwa pada pembicaraan kita pada kali ini, untuk mendeteksi pencilan pertama dapatkan distance. Apa itu distance? Lihat praktikul 19. Oke. Lalu kita lihat kuantil C kuadrat dengan alfa 0,005, derajat kebebasannya sebanyak variabel, dalam hal ini 4. Lalu bandingkan dengan nilai D tadi, yang besar dari Q kuantil C kuadrat pasti dia terpencil. Namun untuk yang mendekati itu mesti kita periksa dengan menggrafikkan pasangan variabel tadi dan lihat pencilan-pencilan yang terjadi. Insya Allah di situ akan nampak bahwa nilai distance atau nilai D tadi sangat berperan dalam menentukan titik pencilan. Oke, saya rasa baik sekali perjumpaan kita pada siang ini. Jumpa lagi pada praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.